Recording in progress. Assalamualaikum Bapak-bapak, ibu-ibu yang sangat hormati dan sangat kami cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam hari ini kita bertemu lagi dalam suasana yang sehat, bahagia, dan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita selalu dilindungi dan dilimai rahmat yang luar biasa. Amin. Malam hari ini kita dengan tema pendidikan dan karakter. Ini salah satu cara kami untuk menuju satu abad taman siswa, bagaimana nilai-nilai ajaran Ki Hajar dalam konteks dulu, kemarin, hari ini, dan esok. Barangkali bisa kita buka bersama dengan para narasumber yang sangat luar biasa, Bunda Age Said Martani, Pak Dr. Pardi Suratno, Mas Suharyoso, Prof. Suwarsih Madya, yang malam hari ini akan berdiskusi dengan kita bersama. Perlu kami beritahukan bahwa hari ini adalah hostnya Mas Odi Salahuddin, sudah sedikit trouble di gambar, nanti suara yang muncul gambarnya sedang diperbaiki. Barangkali dari saya itu dulu. Monggo Mas Odi langsung dipandu diskusi malam hari ini, dan diskusi ini direkod dan ditranslate untuk menjadi sebuah buku di kemudian hari di satu abad taman siswa. Monggo Mas Odi.
Selamat malam semua. Maaf ini tidak bisa menampilkan apa namanya videonya, nggak tahu kenapa agak gaptek. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita menghadapi situasi COVID yang menggila gitu ya. Kita tetap berharap bahwa kita semua dalam kondisi sehat, tetap bisa terjaga dan bisa teratasi persoalan-persoalan setidak-tidaknya di sekitar lingkungan kita. Pada malam ini, sebagaimana disebutkan oleh Pak Sigit tadi, temanya adalah pendidikan karakter, di mana ini adalah salah satu dari 3 poin penting arah pendidikan ya. Pertama tentang apa karakter, kompetensi, dan apa satu lagi keterampilan ya. Kompetensi ini keterampilan ini pengetahuan. Nah, persoalan yang kita hadapi saat ini banyak dalam tanda petik gitu ya, persoalan-persoalan yang dibayangkan pendidikan ini kok tidak membangun karakter anak-anak yang kita bayangkan. Jangan-jangan memang ada perubahan situasi ya, di mana kita harus mereview kembali ataupun belajar kembali dari masa lalu gitu ya, yang kita akan sesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Hari ini telah hadir Bapak Pardi Suratno. Selamat malam Bapak. Profesor Suwarsih dari UNY Bu ya. Ya, selamat malam Ibu. Sehat selalu Ibu. Semuanya. Terus ada Bapak ya, selamat malam Ibu. Dan juga Bapak Suhar Yoso. Ini apa namanya dari Teater Gajah Mada. Teater Gajah Mada sejak 73 Pak ya. Pak Suharto ya. Semoga dalam kondisi sehat. Dan berikutnya ada Ibu Ake Said Martani. Ye, salam. Selamat malam Ibu. Ye, salam. Ini mohon maaf kalau saya salah. Ibu Ake ini yang apa? Putri ini pun Bapak Said. Taman Siswa. Taman Siswa Jakarta ini luar biasa ini. Kita akan berhadapan dengan apa namanya? Salah satu putri dari tokoh pendidikan yang berperan besar juga di dalam apa? Taman Siswa, dan Pak Said, walaupun saya tidak kenal Ibu ya, hanya dari tulisan-tulisan, di mana itu kumpul banyak yang orang-orang gerakan. Hairil Anwar di sana, Avandi di sana gitu ya. Saya kira Ibu Ake mungkin punya pengalaman masa kecil yang bisa melihat kok bisa ini apa yang kira-kira dikembangkan di luar sekolah, karena itu kan banyaknya kumpulnya di luar sekolah gitu ya, di mana orang-orang itu menjadi tokoh, baik seniman, baik tokoh politik dan sebagainya. Selamat malam, pokoknya selalu sehat Bu ya, Bu Ake. Terima kasih. Nah, ini untuk pertama dari siapa dulu ya? Mungkin kita karena waktu yang terbatas sebagai pelontar apa materi 10 menit mungkin ya. Dimulai dari siapa nih? Dari Prof. Suwarsih? Saya. 10 menit ya. 10 menit ya, itu 10 menit ya. Boleh sharing ini enggak sebentar ya? Share screen ya. Supaya ya, ini bisa Bu ya, dari udah dibuka ya. Oke. Ya. Sudah kelihatan ya? Sudah. Kelihatan, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya senang ada Bu Ake ini. Nanti kalau ada hal-hal yang ini ditambah ya Bu ya. Dari Taman Siswa ya. Ya, jadi saya berbagi saja pengetahuan yang ini ya. Nanti kita dialog gitu. Jadi saya tertarik ini untuk membentuk karakter yang kokoh dan mulia. Itu pesan Ki Hajar itu dulu, kokoh gitu ya. Tegap ini mulia. Nah,
Saya kira ini kelihatannya ini cuma beberapa ya. Coba sekarang sebenarnya kita kalau di ini kan itu sudah ya, ini sudah sampai sejak dulu kalau saya barusan wawancara tentang Ki Hajar itu di dalam dirinya itu merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Dan itu saya kira bukan hanya merdeka dari dulu, sekarang pun kita memperjuangkan itu, makanya ada Merdeka Belajar itu ya. Ini masih relevan sekali meskipun sudah abad lalu ya, tapi masih sangat kuat sekali. Nah, kemudian yang sekarang kita harus tanya gitu ya. Kalau berpendidikan tuh kita maunya apa gitu loh. Jadi saya terpengaruh oleh sekarang yang tren sekarang itu bukan ininya, tapi yang akan kita tuju apa? Kalau saya melihat itu sebenarnya itu kita sejak Ki Hajar kan manusia itu utuhnya gitu ya. Saya kira ini kok masih relevan menurut pandangan saya. Tapi yang mana idaman Indonesia? Jadi tidak usah ke kalau saya boleh menganikan sih tidak tidak terombang-ambing oleh siapa, tapi manusia sebetulnya idaman Indonesia kita tentukan yaitu manusia merdeka, berkarakter kokoh dan mulia. Jadi ini yang mungkin bisa menjadi trigger itu. Nah, ini yang kita tuju. Kemudian kita ada 3 ini ya yang saya kira bisa dilacak dari pendidikan kita, yang itu wataknya seperti apa, intelektualitasnya, raganya, 3 itu. Nah, di sini ada saya ambilkan tuh beberapa, nanti bisa di ini ya, bahwa di dalam tujuan pendidikan kita di Undang-Undang 20 itu ada ini yang watak itu, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bertanggung jawab, demokratis. Kemudian yang di berilmu, cakap, kreatif ini. Nah, ini kan kesepakatan dalam undang-undang, bisa kita misalnya akan ditambah kurang, tetapi yang jelas itu ini. Sehat itu mestinya sehat, kuat, segar, bugar gitu ya. Jadi ini. Nah, di sini ada saya katakan di sini dasarnya tetap ini Pancasila Undang-Undang. Kemudian sebetulnya kalau ini tercapai itu hasilnya akan siap membangun kehidupan cerdas gitu ya. Nah, yang akan mampu juga melindungi seluruh bangsa dan wilayah tanah air, kemudian memajukan kesejahteraan umum. Ini. Jadi saya kembali pada tujuan kemerdekaan itu sendiri ya. Dari Ki Hajar itu dulu merdekanya luar biasa ya. Ini. Jadi terinspirasi dari situ, tetap kita tidak akan lepas dari itu, sehingga merdeka dalam arti sebenarnya ya tidak hanya politik tapi ekonomi, budaya gitu ya, dan ini. Nah, baru kalau sudah itu benar, itu bisa ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan ini. Dan ini kalau dulu kan hanya kita hafalkan ya Bu ya, Pak Bapak Ibu. Kalau dulu zaman SMP SMA dihafalkan, tapi ini betul-betul kita renungkan untuk pendidikan. Nah, kemudian kalau kita lihat, kita perlu semuanya ini ada karakter yang di tengah ini. Nah, kita diingatkan oleh Ki Hajar, keluarga itu, nah itu lingkungan pertama utama. Nah ini yang saya kira perlu kita renungkan, benarkah kita masih bisa berpadu dengan itu, gitu ya. Nah, kemudian kita akan mendapatkan juga yang ini lingkungan daerahnya lokal, kemudian daerahnya ini ada, jadi ada sekolahnya, ada daerahnya, yang lain-lain. Nah, kalau kita di Indonesia orientasi ke akhirat tuh harus gitu, kan masih sampai Pancasila. Nah ini saya kasih bolong-bolong ini. Sebenarnya kalau kita di Jogja tidak mungkin tidak terpengaruh oleh lingkungan yang lain. Jadi kita perlu memikirkan bagaimana supaya pengaruh yang positif yang bisa kita petik ininya ya untuk pendidikan kita dan meminimalkan pengaruh negatifnya. Tapi yang jelas lingkungan kita semakin kompleks, semakin luas, semakin ini, dan sekarang dengan teknologi itu dengan New York aja bisa langsung bicara ya dengan ini, dengan mass media dan sebagainya. Nanti akan saya gambarkan bagaimana trisentra pendidikan itu berada dalam tantangan yang luar biasa. Nah ini Pak, kalau dulu itu kan kita ini ya maaf, nih ya aja bilang oke, keluarga, kemudian sekolah dan pemuda ya ormas ini pendidikan. Tapi sekarang itu yang sangat ini 3 ini, media massa, dunia maya, media sosial. Nah,
inilah tantangan yang luar biasa. Nanti Bapak Ibu bisa share di sini. Apa yang kita perlukan karakter harus seperti ini. Kalau menurut pandangan saya itu karakternya harus kokoh, self-determined gitu ya. Tidak mudah goyah, kritikal, tidak mudah dipengaruhi oleh hoax itu, tidak pernah percaya sama ini tanpa harus nih. Jadi ini tintingan kita bersama. Nah, inilah yang sebelumnya itu sampai sekarang pusing. Kalau undang-undang teknologinya itu tidak tegas, itu macam-macam yang terjadi ya. Bapak Ibu bisa ini kan hasil penelitian di mana ada anak menjadi korban HP ya, korban medsos itu, kemudian tidak bisa diajak bicara dan sebagainya, itu banyak sekali di sini. Nah, kemudian yang berikutnya, nah saya ini kan karakter Indonesia yang mana? Kalau yang tadi kan sifat-sifatnya ya. Tapi kalau saya boleh ini harapannya itu berkarakter Indonesia berarti punya kemampuan untuk mengatasi secara tuntas tanpa menimbulkan masalah situasi sulit negara kita ya, di negara kita atau tak nyaman atau membahayakan dalam kehidupan pada tataran individu, masyarakat, bangsa, negara dalam konteks yang ada. Nah, ini kalau kita kita sepakati pasti pendidikan akan beda ya. Dan sekarang sudah ada perangkat untuk ini yaitu problem based learning misalnya dan project based learning misalnya. Nah, ini perguruan taman siswa bisa riset dalam hal ini untuk ini kalau kita akan ke situ dalam Indonesia. Nah, kemudian untuk bisa berkontribusi pada pemecahan masalah Indonesia yang anak kecil mesti ya sesuai tatarannya, misalnya kebersihan di kampungnya dan sebagainya, itu perlu wawasan pengetahuan umum tentang Indonesia. Nah, saya fanatik dua hal yang paling ya untuk ini di samping yang Pancasila dan sebagainya, tapi itu pengetahuan ilmu bumi dan sejarah. Dan ini kalau ini tidak tahu, wah itu sudah pulau mana diambil orang besok kalau jadi pemimpin nggak tahu ya gitu. Sejarahnya juga lupa, sejarah juga. Jadi dua itu bisa ini kan kemana, itu paling tidak itu. Nah, kemudian kepekaan hati nurani, kepekaan lingkungan, kecerdasan bertindak, kemudian bugar jasmaninya dan sebagainya diperlukan. Ini diperlukan semua. Ini nanti kalau pandangan begini akan mempengaruhi isi kurikulum ya. Sekarang kan sejarah kita sangat kecil ya, sangat sedikit ya. Zaman saya itu dulu ada sejarah Indonesia, mungkin karena saya tertua di sini ya, saya kira. Kurikulum saya itu dulu ada ilmu bumi Indonesia itu sampai membaca peta buta itu ngerti. Jadi di TV itu kadang-kadang masa daerah mana di timur itu anak banyak yang tidak tahu. Jadi pengetahuan tentang Indonesia itu menjadi satu kewawasan kenusantaraan itu ya. Sekarang sudah ini, apalagi yang pendidikan Pancasila sekarang sudah katanya nggak ada, agama nggak ada, nggak tahu saya yang ini ya. Nah, kemudian kalau diajarkan lebih lanjut, ini ada semacam dibagi-bagi itu menjadi kecerdasan otak, kepekaan nurani dan nurani agamis, kemudian di lingkungan, kecerdasan respon. Nah, ini kalau dijabarkan bersama, misalnya kan ini contoh untuk stimulasi aja, nanti betul-betul akan bagaimana membelajarkannya dan menilainya. Nah, yang sering lupakan nilainya itu. Nah, nilai kalau masih nem-nem terus itu karakternya masih keter sekali ya. Jadi ada hal ini. Nah, kemudian kalau kita ini terus yang mana gitu ya. Banyak orang itu yang terombang-ambing ya, mana yang ini. Tapi kalau kita pelajari beberapa aliran pendidikan itu sebenarnya parsial ya. Artinya yang idealis itu ya pokoknya otaknya. Kemudian yang realis itu ya yang penting perilakunya yang tampak gitu ya. Tapi ada yang neothomis itu yang agamisnya gitu ya. Kemudian ada yang pragmatis. Nah, tapi kalau yang ditawarkan Ki Hajar itu kalau saya perhatikan itu well rounded gitu ya, menyeluruh gitu. Sehingga saya beri nama Pancasilais lah gitu. Ini salahannya ya. Jadi ada anak itu makhluk titipan Tuhan, dilengkapi dengan pikiran, perasaan, raga yang potensial, dan pengembangan anak seutuhnya pikir, rasa, raga. Ini kalau yang saya pahami itu. Jadi saya kalau berdebat dengan orang Barat ya saya katakan kalau saya yakinnya begini dan sudah ada tokoh Indonesia yang begitu gitu ya. Jadi lebih bisa. Nah dari sini saya akan tawarkan sesuatu ya.
Nah, dari sini saya mengusulkan ini, pendidikan kita itu karena kita majemuk ya, tadi kan di dalam lingkungan kita, itu pendidikan itu berbasis kearifan lokal, tapi bersemangat nasional dan berwawasan global. Jadi nanti Bhinneka Tunggal Ika tetap, tapi tidak akan kehilangan jati diri, kemudian keunikan-keunikan lokal di riset, kemudian caranya juga beda-beda, itu luar biasa kalau jadi ya. Nah ini yang penuh, ya ide-ide seperti ini banyak, tetapi yang kurang kita adalah penelitian untuk mengetes, untuk ini ya, mengembangkan modelnya itu. Jadi ini yang saya tawarkan, nanti bisa didiskusikan. Nah, kalau ini dari beberapa dari Ki Hajar itu saya kira bahwa misalnya ini kegunaan loh, yang menarik itu kegunaan bagi orang lain tuh luar biasa sebetulnya itu. Kemudian sesuai dengan kodratnya sendiri itu sesuatu yang kalau di Barat itu baru tahun setelah Ki Hajar itu ya ada, dan guru fasilitator ini kan sudah diterapkan dulu, tapi sekarang ini baru dipelajari itu. Jadi, nah yang menarik sekali, Ki Hajar sudah memikirkan, karena sebetulnya Ki Hajar itu sintesis dari berbagai teori ya, karena beliaunya waktu kalau nggak salah saya baca sejarahnya itu di Belanda itu banyak sekali membaca, makanya Froebel, Montessori dan sebagainya. Tetapi di ini guru itu juga mengajari murid supaya mencari pengetahuan sendiri, itu luar biasa ini. Jadi dari awal ini nanti akan ketemu pedagogi, andragogi, sama hetagogi. Saya sudah kok enggak ada ya. Ini kok ada teman-teman yang sudah bisa, ini saya nggak bisa ya. Tadi mau mukanya. Ya. Nah kemudian lihat muka saya. Rupanya guru sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu ya Ki Hajar, ternyata baru dulu saya tidak tahu itu. Nah kemudian yang menarik, setiap orang jadi guru, setiap rumah menjadi sekolah, luar biasa. Kalau ini digali ya, itu betul-betul saya baru ini ya. Nah kemudian ini tadi menyokong kodrat alamnya itu anak-anak itu ya, itu saya kira yang sangat kita harus ini, sehingga Merdeka Belajar itu tidak sekedar diatur dan sebagainya, tapi anak-anak tumbuh sesuai dengan ini kemerdekaannya. Tetapi ini lebih mudah dikatakan daripada dilaksanakan, karena biasanya kita itu seragam gitu lah, sudah seragam tindakannya ya nggak mungkin ini seperti ini ya. Jadi ada itu beberapa hal. Nah, coba kita merdeka itu apakah hal yang hanya Ki Hajar? Tidak. Saya gambarkan di sini itu ternyata karena waktunya ya, saya ini kan aja semuanya. Nah, jadi kalau kita ini di dalam ini ya, Socrates tadi untuk mengenali diri kita sendiri. Nah, itu sangat penting sekali. Kemudian jangan pantang menyerah. Nah, itu pantang menyerah itu Ki Hajar juga. Pantang rawi-rawi rantas malang lutung, pantang menyerah itu ada di sini. Strive to what you wish to be gitu ya. Kemudian ada good life. Di sini si Plato juga ini ada tidak boleh ada paksaan. Nah, Ki Hajar juga nggak boleh ada paksaan, tidak harus ini freedom. Tetapi juga yang menarik, Ki Hajar mengatakan kemerdekaan itu mesti harus plus ngatur diri sendiri. Itu sama dengan ini, freedom is obedience to self-formulated rules. Nah, ini Aristotle. Sehingga saya itu kagum gitu ya. Oh, ini sudah sintesis luar biasa dibumikan ke Indonesia ya. Jadi hanya saya tunjukkan bahwa sebetulnya inilah yang sekarang sedang digarap oleh orang tokoh-tokoh dunia, mencari jati diri mereka masing-masing. Nah, ternyata kita sebenarnya seandainya sejak dulu itu sebenarnya mesti sudah ini ya, tapi kan kita terombang-ambing gitu ya, sampai mungkin harus kembali lagi gitu. Tapi ini tokoh-tokoh ini itu nyambung semua dengan Ki Hajar gitu. Nah, pemberdayaan, merdeka yang ini, Maslow untuk yang terbaik, sehingga kehidupan yang paling sempurna gitu yang ada di bukunya itu saya ini karena ini. Jadi nanti mohon bagaimana ininya. Nah, kemudian saya hubung-hubungkan gitu. Aduh, maaf. Kok lama. Nah, kemudian kemerdekaan itu sendiri kalau saya ini kemandirian itu kalau kita perhatikan begini konsepnya. Tuhan menciptakan ini, kemudian memberikan roh. Nah, di situ baru ada sini ya, berjalan hidup itu. Lama-lama ini masih tergantung, terus merdeka ini. Nah, pada waktu kita sudah ini, itu
tanggung jawabnya sendiri gitu, nggak bisa ini orang besoknya itu bertanggung jawab pada Tuhan itu kita sendiri. Sehingga dari sini kemerdekaan yang seorang memerdekakan anak Ki Hajar itu sangat cocok sekali dengan hakikat ini ya. Jadi ada belajar itu dari memari kebutuhan mandiri, kemudian belajar menggunakan kemerdekaan adalah kewajiban kemanusiaan. Seorang insan mulai dari sepenuhnya tergantung lahir, kemudian mandiri, setelah mati itu mandiri sepenuhnya. Jadi tergantung sekali terus mandiri. Jadi kemerdekaan itu menjadi kebutuhan yang luar biasa dan ya harusnya menjadi dasar pendidikannya. Nah, saya akan meloncat ini yang karakter itu juga nyambung ke banyak orang nih, Pak. Ini saya tidak akan satu persatu. Tapi yang jelas di sini ada ini yang saya senang sekali nih. Jadi kalau saya baca ini dari kehendak Ki Hajar itu kepribadiannya itu kuat gitu loh. Kuat, teguh pikiran tapi mulia, ini berguna pada orang lain, luar biasa. Kemudian ngerti ngrosong lakoni itu persis ini Likona ini, Pak. Jadi knowing the good, feeling the good itu persis sekali. Jadi enak sekali. Jadi saya kalau dengan mahasiswa saya sekarang ini, tolong ini dia jangan ke sana, gini sudah lebih dulu gitu ya. Jadi untuk itu. Nah, kemudian telaten, kemudian sabar, ini sama dengan persis yang dikatakan Helen Keller. Karakter itu tidak harus dengan tenang, juga tidak tergesa-gesa dan ini ya. Jadi itu semuanya itu dan mengalami dan itu. Jadi intinya sebenarnya itu Ki Hajar itu luar biasa, nyambung dengan tokoh-tokoh yang lain di dunia. Maksud saya supaya mahasiswa kita, yang guru-guru kita itu mendalami yang kita supaya kepribadinya. Tetapi yang menarik, Ki Hajar ini mengajak tidak boleh menutup diri gitu ya. Kalau yang budaya memang harus kita akarnya, tetapi kalau pengetahuan dan sebagainya itu terbuka dari yang dunia. Nah itu sangat menarik sekali. Nah dari yang lain-lain ada dua keteladanan sama ini ya, sama dengan itu. Kemudian budi ini hampir sama, saya tidak akan mengaruh semua, tapi yang jelas itu sama ininya. Nah kemudian yang mungkin yang perlu diinikan bahwa dalam karakter itu ada dua hal yang mungkin di sini masih perlu banyak dikembangkan. Yang satu moral character itu seperti integritas, keberanian, kejujuran, ya, kesetiaan, kepedulian. Tapi untuk kerajinan ada kegigihan, tanggung jawab, kemudian ketertiban. Nah ini untuk form ya, untuk saat ini. Ya mungkin ini yang perlu dikembangkan lagi. Kalau syukur-syukur kalau nah untuk itu semua ada sekarang ada konsep. Kalau dulu pedagogi, kemudian andragogi, kemudian sekarang hitagogi. Nah di sini kalau ini masih kita guru itu masih center gitu ya. Tapi di sini itu sudah menjadi independen. Tetapi di sini justru menjadi apa? Capacity, bisa memutuskan tegas ini ya mantap gitu, mantap madap. Nah, kelihatannya sebenarnya itu Ki Hajar itu ada di sini sebenarnya itu. Jadi semuanya itu mantap gitu. Nah ini, jadi kita bisa nanti suatu saat ini kalau konsep besar ya. Tapi ada tiga ini. Itu kalau menurut saya tidak bisa satu persatu, tapi di mana kondisinya apa, mungkin masih pedagogi. Misalnya kalau naik SLB itu meskipun umur berapa kan masih pedagogi. Nah, andragogi kemudian hitagogi. Nah, untuk anak tertentu hitagogi itu sudah dari kecil gitu ya. Tapi ini bisa dipadukan dari tiga itu. Nah, ini ininya bahwa yang terakhir itu ini hitagogi ini. Jadi kemandirian, kemerdekaan itu realisasinya level ketiga. Jadi pelan-pelan dari itu semua. Saya kira itu yang bisa ini kan. Jadi nanti kalau ada tiga triple loop learning itu masih terlalu lama. Jadi saya menawarkan itu dulu, yaitu pendidikan berbasis kearifan lokal, bersemangat nasional dan berwawasan global dengan cara tadi pedagogi, andragogi, hitagogi. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warsi yang apa namanya sudah memberikan gambaran secara ringkas tentang apa bagaimana kita memahami dengan mudah tentang ajaran Ki Hajar dengan mempersandingkan apa namanya dengan tokoh-tokoh pendidikan yang lain. Ternyata apa yang dikembangkan Ki Hajar gitu itu masih apa namanya nyambung, sudah luar biasa lah kira-kira gitu ya. Tinggal bagaimana kita memaknakan, dan Prof. Suwarsis juga apa menawarkan yang saya kira cukup menarik
dan bisa disepakati oleh para aktivis pendidikan terutama, yaitu pendidikan berbasis kearifan lokal, bersemangat nasional, tapi berwawasan global. Jadi ini artinya apa yang disampaikan sebagai tantangan oleh Prof. Suwarsi di awal gitu ya, terkait dengan trisentra pendidikan dalam dunia digital. Terima kasih Bu Prof. Suwarsi. Sebelum lanjut yang lain, barangkali jika ada pertanyaan atau pandangan dan sebagainya, untuk sementara bisa dituliskan di ruang chat ya, chat room ya. Oke, berikutnya Dr. Pardi dari Balai Bahasa DIY. Waktu dan tempat kami persilahkan Pak Pardi. Terima kasih Mas Olda. Selamat malam semuanya, Profesor dan teman-teman yang berbahagia. Saya akan menyampaikan paparan dulu sebentar. Tolong Le. Share. Ya. Langsung saja, tadi Profesor sudah menyampaikan banyak hal, terutama yang terkait dengan filosofi. Saya akan menyampaikan hal-hal yang sifatnya praktis, pengetahuan praktis. Saya memberi tajuk paparan saya membangun karakter menuju Indonesia Emas 2045. Karena ini sebagai tolak berpikir kita bagaimana menyiapkan generasi Indonesia pada tahun 45 itu. Persoalannya apakah ini masih tetap konsisten kita pegang atau agak miring-miring sedikit, itu masalah lain. Tapi konsep membangun masyarakat Indonesia Emas 45 ini tetap relevan untuk dibicarakan. Saya berangkat dari paradigma setelah Indonesia merdeka, 100 tahun merdeka itu bangsa Indonesia mencanangkan Indonesia Emas. Itu sebuah mimpi, kawan-kawan, sebuah mimpi. Tapi dari mimpi itulah kita akan dipecut, akan diarahkan, akan diinisiasi untuk mewujudkan cita-cita itu ke arah Indonesia Emas itu. Pertanyaannya adalah, mampukah kita mewujudkan Indonesia Emas itu pada tahun 2045? Itu pertanyaannya. Sementara citra masyarakat Indonesia Emas itu, masyarakat emas itu adalah masyarakat yang unggul, maju, dan berdaya saing. Nah, ini kan tidak ringan. Citra atau konsepsi masyarakat unggul, masyarakat maju, dan berdaya saing ini tidak ringan. Dan ini menjadi orientasi pembangunan kita saat ini. Kemudian saya berangkat dari sumber nilai, saya tetap menempatkan Pancasila sebagai sumber nilai. Sila-sila dalam Pancasila itu merupakan kristalisasi atau pemanfaatan dari berbagai nilai yang berkembang di masyarakat. Pancasila sebagai kesepahaman bersama atas nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Saya mengatakan pada kesempatan ini, tanpa Pancasila, kehidupan NKRI ini bisa goyah. Oleh karena itu kita perlu menyepakati untuk tetap dalam koridor negara Pancasila. Sementara pendidikan karakter yang ingin dicapai melalui pelaksanaan pendidikan di sekolah itu, yang biasanya yang selama ini dikerjakan berorientasi pada 18 nilai karakter. Yang apabila kita korelasikan dengan Eka Prasetya Pancakarsa hampir sama. Misalnya nilai religius, kejujuran, toleransi, disiplin, tanggung jawab itu sama ketika dikembalikan kepada nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu saya tadi mengatakan Pancasila tetap sebagai sumber nilai. Walaupun perumusannya dalam orientasi pendidikan karakter bisa berbeda. Nah, kita melirik ke konsep karakter dunia dulu sebagai pembanding gitu, sebagai pembanding untuk menyatakan atau menuju masyarakat yang unggul, berdaya saing tadi. Kita harus melihat konsepsi
4 pilar pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO, yaitu belajar untuk mengerti, belajar aplikasi, belajar untuk menjadi dirinya sendiri, dan intinya adalah belajar untuk hidup bersama. Ketika kita bisa mengerti atau mengetahui, ketika kita bisa membangun keterampilan, ketika kita menjadi diri kita sendiri, intinya menjadi orang yang bisa bekerja sama. Learning to together itu. Nah, ini kalau konsep Jawa biasanya disebut empat-empatnya menjadi satu, papating atunggal itu loh. Sebenarnya hampir sama, konsep-konsep itu hampir sama Bapak dan Ibu. Nah, saya tertarik untuk mencermati apa yang dikatakan oleh Mukhtar Lubis sekitar 40 tahun yang lalu, yang mengatakan bahwa kita itu sebagai bangsa pada hakikatnya memiliki karakteristik yang cenderung negatif, Bapak dan Ibu. Ini kritik pada kita, tidak perlu kita sewa, tidak perlu kita berkecil hati. Kita melihat diri kita terlebih dahulu untuk menuju diri kita ke masa kini dan masa depan yang baik. Mukhtar Lubis mengatakan ciri karakter bangsa Indonesia itu adalah hipokrit atau munafik. Kita dikatakan orang munafik, kita tidak perlu marah. Karena memang ada tanda-tanda bahwa kita menunjukkan masyarakat yang munafik itu. Salah satunya dijelaskan di sana bahwa ketika upaya-upaya memperebut kemerdekaan itu, banyak orang-orang pribumi yang munafik, yang cenderung membantu pemerintah Belanda itu loh. Makanya dikategorikan menjadi orang yang munafik. Kemudian orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini juga kritik pada karakter kita. Misalnya adanya sikap saya tidak mau tahu dan lain sebagainya, itu menjadi sikap kita yang tidak bertanggung jawab, dilemparkan pada orang lain, semacam itu. Kemudian sikap atau karakter Indonesia itu pada masa lalu itu adalah feodal, yang gila hormat, gila jabatan, gila kekuasaan, dan tidak berorientasi pada prestasi kerja. Ini harus kita akui. Kalau saya mengakui, iya, karena sebagai contoh orang gila hormat itu orang yang mengandalkan titel akademis itu loh, tanpa memperhatikan kualitas secara akademik. Itu menjadi contoh-contoh feodal. Gila kekuasaan, misalnya orientasinya pegawai negeri. Kalau pegawai negeri itu statusnya tinggi gitu loh. Itu ciri-ciri feodal. Kemudian kita juga dikatakan masyarakat yang takhayul atau mistik. Ini juga benar. Kita contohkan aja ketika pada masa kini pun banyak orang yang takhayul. Ketika terjadi peristiwa-peristiwa yang besar, peristiwa-peristiwa yang unik gitu, orang bertanya, kamu punya firasat apa sebelumnya gitu loh. Misalnya rumahnya terbakar, kamu punya firasat apa sebelumnya? Naik pesawat terbang jatuh, kamu punya firasat apa sebelumnya? Ini kan menunjukkan bahwa kita berpikir mitis. Kadang-kadang gerak-gerak anggota tubuh ini dimaknai, misalnya kalau kedutan mata kiri itu tandanya apa gitu. Mimpi tinggal tandanya angkilan keluarga gitu loh. Itu yang perlu kita sadari bersama. Kemudian karakter selanjutnya adalah karakter yang lemah akibat penjajahan Belanda yang sangat lama. Akibat penjajahan, jadi kita menjadi seorang karakter yang lemah. Karena kita tidak ada kesempatan untuk berinisiatif untuk maju karena ditekan oleh pemerintah Belanda. Nah, ini contoh-contoh dalam karya sastra menunjukkan itu. Misalnya dalam sebuah novel itu ada anak orang Belanda sama orang Belanda mengangkat anak orang Jawa itu. Orang Belanda itu sekolah dokter lancar seterus itu. Sampai akhirnya menjadi dokter. Kemudian anak orang Jawa ini, orang pribumi ini, ketika sekolah Belanda itu dia stres karena tidak bisa mengikuti pelajaran lalu sakit. Setelah sakit gila akhirnya dia diobati oleh anak Belanda yang sudah menjadi dokter tadi. Menandakan bahwa kita memang bermental kurang percaya diri atau lemah gitu loh. Salah satu yang kreatif menurut Mukhtar Lubis adalah sikap kreatif yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ini perlu kita cerdasi bersama-sama. Kreatif dalam hal mengolah sesuatu. Bahan satu aja bisa menjadi makanan yang banyak, misalnya singkong. Bisa menjadi mento, bisa menjadi getuk, bisa menjadi lemet, dan lain sebagainya. Itu kreativitas yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kemudian kita harus melihat karakter tradisi. Dalam tradisi kita ini juga ada
nilai-nilai yang tahan menderita. Nah, ini di samping tadi nilai-nilai yang negatif yang digambarkan oleh Mukhtar Lubis, saya melihat nilai tradisi ada gambaran orang yang tahan menderita. Misalnya ada unen-unen, ono dino, ono upo. Artinya setiap ada kesempatan kita masih bisa pres gitu loh. Kemudian sesok isi ono dino. Artinya besok masih ada harapan-harapan. Ini sebagai upaya tahan menderita. Kemudian budaya tradisi yang komunal atau kebersamaan. Ini misalnya ada ungkapan dukun gawe santoso, tuno satak banisana, urip tulung pinulung, sayak saeka proyo, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Ini menandakan kebersamaan kita yang solid itu loh. Ini sebagai nilai tradisi yang perlu dikembangkan. Kemudian misalnya ada nilai kepasrahan pada Tuhan. Misalnya ada sikap pasrah lan sumarah, Gusti ora sare, wani kalah luhur kasane, nyadong ganjaran pangeran dan lain sebagainya. Nilai-nilai ini perlu digali, perlu dikembangkan untuk disumbangkan bagi pendidikan karakter masa kini dan masa depan. Nah, saya menyampaikan suatu gagasan yang ini saya kutip dari pendapat seseorang bahwa kita perlu upaya membangun masyarakat berbudaya tinggi. Membangun seseorang, masyarakat, dan bangsa berbudaya tinggi. Ciri-ciri masyarakat berbudaya tinggi ini antara lain adalah berorientasi pada berpikir harmonis, saling menghormati, dan lain sebagainya. Kemudian solidaritas tinggi terhadap sesama, tidak saling mengejek, tidak saling berselisih, dan lain sebagainya. Tertib sosial, taat hukum, menghargai lingkungan, dan lain sebagainya. Hidup bersih, menghargai perbedaan, orientasi pada intelektual atau kecerdasan, dan tinggi budi bahasa. Tinggi budi bahasa ini sangat penting, Bapak dan Ibu, karena bahasa ini tidak hanya sebagai alat komunikasi, tapi sebagai ukuran kedewasaan seseorang. Nah, apabila kita bisa mewujudkan 9 karakter ini, insya Allah kita menjadi budaya tinggi. Dan untuk menjadi seorang yang memiliki 9 karakter ini, tidak harus profesor, tidak harus doktor, tidak harus sarjana, siapapun bisa mewujudkannya. Misalnya orang yang menghargai lingkungan. Biasanya orang-orang yang membuang sampah di jembatan-jembatan itu bukan orang kecil itu. Setidak-tidaknya dia naik motor atau bahkan naik mobil. Sementara orang kecil kalau ada sampah malah diambil itu. Hidup bersih juga seperti itu. Taat hukum juga seperti itu. Taat hukum itu tidak membutuhkan orang intelektual. Profesor pun bisa tidak taat hukum, dokter pun bisa tidak taat hukum, tapi orang kecil bisa taat hukum. Nah, yang dibutuhkan adalah kedewasaan, kedewasaan berpikir. Ini apabila kita bisa mewujudkan ini, insya Allah kita menjadi bangsa yang berbudaya tinggi, yang lawannya adalah bangsa yang berbudaya rendah. Nah, kawan-kawan, sebenarnya banyak sekali nilai-nilai tradisi yang bisa kita kembangkan untuk kita sumbangkan dalam membangun nilai-nilai karakter masa kini masa depan. Misalnya Serat Centini, Serat Suponoloyo, Serat Jayengboyo, Serat Kolotido, dan lain sebagainya, Serat Coro Keras, dan sebagainya. Ini bisa kita gali nilai-nilai itu untuk kita sumbangkan pada masa depan, semacam itu. Nah, ini sebagai contoh, misalnya dalam Serat Centini jilid 1 itu ada unen-unen ini yang disebut dengan pepali Ki Ageng Selo. Pepali itu larangan yang dikeluarkan oleh Ki Ageng Selo. Misalnya ojo agawe angkuh, artinya jangan sombong. Ojo ladak, ojo jahil. Jangan suka menyakiti orang maksudnya. Ojo manah serakah, jangan berjiwa serakah. Semuanya bisa dikembalikan pada nilai-nilai yang sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk membangun generasi masa depan yang berkarakter tinggi itu. Ini saya contohkan beberapa pepali Ki Ageng Selo, ada 42 jenis pepali atau larangan dari Ki Ageng Selo itu. Yang terakhir itu ojo budi sodagar, ini diperuntukkan bagi orang yang mengabdi pada kepentingan bangsa. Misalnya seorang pegawai negeri tidak boleh berjiwa sodagar, seperti orang yang menuntut untung itu. Rugi apa untung, padahal dibutuhkan pengabdian pada bangsa dan negara. Nah, pada akhirnya teman-teman, karakter bangsa itu bisa dilatihkan. Jadi kita katakanlah tadi memiliki karakter tradisi yang kurang baik menurut Mukhtar Lubis,
kemudian bisa dilatih untuk menjadi orang yang berkarakter baik, bisa dilatihkan. Nah, pelatihan itu bisa dilakukan melalui sosialisasi, seminar, atau lokakarya, ceramah, atau khotbah, dan lain sebagainya. Yang ujung-ujungnya adalah untuk membentuk generasi masa depan yang berbudaya, yang apabila kita bisa menggabungkan antara karakter tradisi dan karakter modern, kita bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang berdaya saing, tetapi tetap memiliki identitas sebagai bangsa yang beradab, semacam itu. Nah, dilihat dari segi bahasa, teman-teman, saya ingin mengatakan kepada panjenengan semua bahwa dalam berbahasa ini juga bisa dilihat adanya cerminan karakter. Kita hendaknya pada masa kini, pada masa kehidupan yang serba beragam ini, hendaknya kita berbahasa yang berorientasi pada kita, bukan aku. Ini hasil kerja keras kita, misalnya katakan gitu. Ini hasil kita bersama, bukan hasilku, bukan hasil yang perbuatan saya. Jadi kita harus membangun paradigma kita, bukan paradigma aku. Kemudian kita harus berbahasa yang mencerminkan keramahan, bukan kemarahan. Jadi kita diharapkan berbahasa yang lembut, yang santun, yang memadai, tidak berdasarkan marah. Nah, ini juga tidak semua intelektual itu bisa menata diri untuk menjadi orang yang ramah, tapi kadang-kadang juga terdorong untuk menjadi orang yang marah gitu. Kemudian kita hendaknya berbahasa yang menggambarkan semangat sosial, bukan mendorong perilaku individual. Jadi membangun kebersamaan, bukan individual. Ini yang penting. Kita hendaknya berorientasi bahasa yang negosiasi, bukan bahasa yang negasi, bukan menunjuk kamu salah, kamu salah, kamu salah gitu. Tapi menunjukkan negosiasi, kesepahaman, kesepakatan gitu. Kemudian kita harus berbahasa yang apresiatif, bukan bahasa yang provokatif. Yang apresiatif itu yang menghargai bersama, bukan yang provokatif atau menghina. Itu semacam itu. Kita hendaknya berbahasa yang merangkul, bukan bahasa yang memisahkan. Itu. Kemudian kita hendaknya berbahasa yang memuliakan, bukan bahasa yang merendahkan. Bahasa yang memuliakan itu misalnya, wah idemu bagus, idemu perlu dikembangkan, wah idemu cemerlang, bisa dipelajari lebih lanjut gitu, bukan merendahkan. Kamu itu idemu itu ide yang tidak bermanfaat, tidak semacam itu. Kita harus memuliakan orang lain, bukan merendahkan orang lain. Kemudian kita harus berbahasa yang asosiatif atau membangun kebersamaan, bukan bahasa yang oposisi, bukan bahasa yang kamu salah, kamu benar, tapi bahasa yang asosiatif. Kemudian yang terakhir adalah hendaknya kita berbahasa yang tidak memisahkan, tetapi bahasa yang mempertemukan. Itu yang orientasi-orientasi berbahasa yang perlu dibangun bersama-sama dalam membangun karakter bangsa ke depan. Ini adalah pancingan-pancingan diskusi yang saya lontarkan. Mungkin ada yang menyinggung perasaan Bapak dan Ibu, mohon maaf, memang dalam diskusi perlu ada yang tersinggung agar muncul identitas diri untuk maju bersama-sama gitu. Nah, terakhir saya menyampaikan ungkapan akhir berupa pantun, teman-teman. Pergi Samarinda belilah sarung, pergi Surabaya bawalah roti. Jangan suka kita saling menghormati. Makan semangka ditambah gula, gula dicicip terasa manis. Kita merasa sebagai bangsa selalu ingin hidup harmonis, semacam itu. Ini ungkapan-ungkapan yang untuk bahan diskusi kita, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Pardi, walaupun dengan cara penyampaian yang agak berbeda ini, kira-kira kita bisa menarik benang merah dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Suwarsih gitu ya. Misalnya dasar basis itu adalah Pancasila gitu ya. Terus yang berikutnya adalah ketika menyatakan pelatihan karakter bangsa, itu juga hampir senada dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Suwarsih, walaupun dengan penggunaan kalimat atau bahasa yang berbeda.
cuma memang ada penekanan dari Pak Pardi tentang paradigma berbahasa ini memang menunjukkan apa namanya satu kesadaran gitu ya. Jadi ketika dia berbasis lokal menggunakan bahasa tanpa menghilangkan di lokal, maka ekspresi manusia untuk menuju merdeka itu bisa menjadi sangat penting. Nah, yang disampaikan oleh Pak Pardi adalah bagaimana memproyeksikan Indonesia di 2045. Artinya kalau kita mulai sekarang akan terlihat kualitasnya pada 2045. Sama halnya yang terjadi sekarang itu pasti adalah hasil produk pendidikan yang berlangsung pada masa-masa reformasi gitu ya. Nah, terkait dengan bahasa ini erat kaitannya dengan praktek pengalaman Pak Suharyoso ya, di mana pergulatan dengan bahasa di dalam teater itu saya kira menjadi satu hal penting. Kalau masa lalu itu kan bahasa, kata itu adalah senjata, kira-kira begitu. Maka waktu saya persilahkan kepada Bapak Suharyoso. Silakan Pak. Terima kasih waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Saya kira kita sudah mendengarkan satu wawasan maupun wacana teoritis yang domain kognitif. Saya kira ini sangat penting untuk kita para guru ya, para guru-guru untuk mencermati materi yang terdahulu. Tapi idealnya saya kira perlu di breakdown gitu ke yang lebih praktis dalam kurikulum kita. Mungkin bisa di breakdown ke kurikuler, lebih lanjutnya yang praktis, yang pragmatis ke ekstra kurikuler. Karena ilmu iku kelakone kanthi laku. Jadi kalau tidak dilakoni, tidak dilatih, tidak dibuat workshop itu, saya kira nonsen. Apalagi anak-anak kita sekarang banyak kegiatan itu tadi. Nah, ini nanti arahnya sebetulnya materi saya lebih ke pragmatis, lebih ke mengarahnya ke ekstrakurikuler. Dan hal ini sebetulnya bagi taman siswa itu bukan hal baru. Jadi kita mengenal Romo Ki Sutikno diwarisi oleh Ki Priyo Diarso dan Priyo Mustiko saya kira. Saya kira sudah sejak dulu Taman Siswa menyelenggarakan program-program yang lebih praktis seperti Langen Carito tadi. Yang sekali lagi anak didik kita bisa melakukan dengan praktis, dengan penghayatan. Semua unsur-unsur yang tadi kan harus diimplementasikan, diwujudkan dalam pengertian emosional, dalam aspek afektif dan psikomotoriknya. Karena itu kan perlu dilatihkan. Dan tidak semua tenaga pendidik mampu membreakdown wacana teoritis yang
terdahulu tadi di dalam hal-hal yang lebih praktis gitu. Seperti di dalam syair Indonesia Raya, dalam lagu kebangsaan kita itu kan membangun jiwanya, membangun badannya. Itu artinya tadi sudah disampaikan, itulah manusia Indonesia seutuhnya. Marilah kita menengok ke sejarah Indonesia masa lalu, Orde Lama. Itu jargon nation and character building itu sudah melekat di dalam Orde Lama. Dalam Orde Baru, nah hilang, lenyap. Juga lenyapnya kesadaran ataupun kegiatan-kegiatan berpolitik karena dilarang ya. Jadi lahirlah sebut saja lost generation gitu, satu generasi yang tidak mempunyai karakter nasional sama sekali. Baru dalam dekade reformasi itu juga di Sisdiknas muncul pendidikan karakter. Tapi itu kayak mengulang malu. Mengulangi jargonnya Orde Lama apa malu? Tidak jelas. Nation and character building, pembangunan watak nasional, pembangunan watak bangsa, jati diri bangsa, itu kan lebih jelas. Nah, oleh karena itu pendidikan karakter yang di dalam undang-undang itu sepertinya karakter secara umum. Padahal yang kita butuhkan adalah membangun jati diri bangsa Indonesia itu. Dan tidak gampang itu. Pendidikan dimulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, perguruan. Itu juga materinya saya kira berbeda-beda. Oleh karena itu, umpamanya saya melihat jargon Judas Tangli, jujur, cerdas, tangguh, dan peduli. Itu saya anggap gagal diimplementasikan dalam bentuk warung kejujuran. Warung, beberapa sekolah membuat warung kejujuran. Ya, barangnya diberi label harga, lalu bayar sendiri anak-anak itu. Tidak ada yang isi itu, kasnya itu. Jadi itu kan berarti kita gagal. Nah, oleh karena itu, bagaimana yang sudah dirintis oleh Taman Siswa, yaitu kita membreakdown itu jadi kegiatan yang spesifik. Bentuknya kalau enggak kurikuler, juga lebih tepat ekstrakurikuler. Jadi ini sangat urgen dan barangkali juga ada masalah. Bagaimana kita menyiapkan tenaga pendidik, pelatih, instruktur yang menguasai wacana teoritis dan bisa mengimplementasikan dalam bentuk praktek latihan di lapangan. Jadi saya orang praktek di lapangan. Jadi hanya bisa menyampaikan hal-hal yang bersifat praktis. Saya berpikir kita sudah tidak bisa membendung arus globalisasi. Gelombang globalisasi itu tidak mungkin akan kita bendung. Saya membayangkan globalisasi itu akan
berpapasan atau nabrak karang. Lalu terjadilah arus balik. Jadi arus balik, ya apalagi yang kita miliki, yaitu seni budaya Nusantara, seni budaya tradisi daerah. Saya kira itu harus kita galakkan untuk anak didik kita. Itu mempunyai apresiasi, bahkan lebih dari apresiasi ya, mempunyai skill, keterampilan untuk melakukan kegiatan-kegiatan seni budaya daerah. Dan juga tentunya seni budaya Indonesia. Kekayaan Nusantara kita dengan tadi sudah disebut lokal wisdom dengan lokal genius, banyak mutiara-mutiara di dalam sastra, seni budaya, dan unsur-unsur kebudayaan lainnya yang sangat relevan untuk kita galakkan sekarang ini, karena nututi layanan pedot, nututi generasi muda kita yang sudah terabut dari akar-akar budaya daerah. Jadi umpamanya pendidikan budi pekerti, etika, moral, agama. Saya kira kita breakdown ke bahasa daerah. Saya kira dengan kita belajar bahasa daerah, khususnya praktek bahasa daerah, saya kira undo-uso, budi pekerti, unggah-ungguh, itu sudah built-in di situ. Bahkan body language-nya seperti apa, sikap-sikap tertentu untuk bisa menyampaikan bahasa daerah yang sempurna begitu. Lalu juga bahasa Indonesia ya. Di dalam Sumpah Pemuda itu kan menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Artinya apa? Di bawahnya itu ada bahasa daerah yang perlu dibina, perlu dikembangkan, dan perlu dipraktekkan oleh anak kita sesuai dengan daerahnya masing-masing tentunya. Karena dengan 2 begitu, menit lagi Pak ya. Ya, dengan 2 menit begitu lagi, maka kita punya pengalaman emosional, punya pengalaman empirik, punya pengalaman laku bagi anak didik kita untuk melakukan kegiatan itu. Seperti diketahui, kita harus memang memilah dan memilih. Karena materi-materi di dalam sastra, di dalam musik, seni suara, paduan suara, kerawitan, ketoprak, dan lain sebagainya itu kan banyak-banyak yang mempunyai tema perjuangan, tema pemujaan tanah air, masalah-masalah yang berhubungan dengan nation and character building, masalah-masalah hubungan dengan jati diri bangsa Indonesia itu, saya kira perlu diterapkan dan dilakukan oleh anak didik kita. Ya, terakhir, kegiatan ekstrakurikuler, seni budaya dan olahraga tentunya, itu jangan hanya iseng amatiran, harus didukung untuk sampai profesional. Jadi tujuannya adalah kejuaraan, memenangkan lomba-lomba yang diadakan oleh tentunya lembaga-lembaga yang kredibel. Ini punya dua manfaat untuk anak didik ya. Saya kira kejuaraan-kejuaraan yang resmi itu
bisa menambah nilai NEM. Juara daerah 1, juara regional 2, juara nasional 3, juara internasional bisa ditambah jadi 4. Ini sekali lagi profesional dan targetnya kejuaraan. Belum lagi khusus untuk, kalau tidak salah, UGM dan UNY perguruan tinggi, saya tidak tahu perguruan tinggi yang lain, itu menyediakan tes bakat minat ya bagi yang mempunyai kejuaraan portofolio kejuaraan seni budaya dan olahraga, konon bisa bebas masuk perguruan tinggi UGM dan UNY, tentunya dengan rata-rata nilai rapot yang cukup tinggi ya, 7 atau 6,9, bisa lolos tanpa tes. Dengan demikian, maka ada manfaat pribadi untuk anak didik dan orang tua, bisa membantu mencari pendidikan yang lebih tinggi, lebih gampang. Saya kira terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suharyoso. Ini cukup menarik nih. Halo. Terdengar ya? Halo. Oh iya. Apa yang disampaikan tetap nyambung ini dengan apa yang disampaikan Prof. Suwarsi dan Bapak Pardi. Kalau tadi pada tataran konsep di Pak Suharyoso mencoba melihat prakteknya gimana kira-kira gitu. Dan apa yang disampaikan ini kan pendekatan yang ditekankan oleh Ki Hajar itu adalah melalui jalan kebudayaan kan gitu kira-kira ya. Yang tadi digambarkan. Ya. Tapi memang ada persoalan dari 3 periode yang disebutkan periode kepemimpinan di Indonesia dari Orla, Orba, dan Reformasi gitu ya. Di mana upaya membangun nation and character building itu justru ada di awal, tapi dia hilang di masa Orba gitu ya. Sehingga kata yang menjadi senjata itu juga harus disembunyikan. Nah ini pengalaman Pak Suharyoso waktu mementaskan Inspektur Jenderal dilarang terus ganti judul. Kira-kira gitu Pak ya. Tahun berapa ya? Tahun 80-an berapa gitu ya. Nah sekarang ini ada peluang ada peluang di mana ada proses yang lebih demokratis, lebih terbuka, tapi persoalannya mana yang akan menjadi pegangan, karena kalau Pak Suharyoso tadi bilang ini mau ikut konsep yang lalu atau kok kayak malu-malu kan kira-kira semacam itu. Tapi bahwa ini ada satu ruang yang bisa dimanfaatkan sebagaimana tadi dipaparkan berbagai konsep pendidikan oleh Prof. Suwarsi tadi. Nah, akan menarik lagi kalau kita melihat dari proses masa lalu setidak-tidaknya tahun 40-50 gitu ya, khususnya di Taman Siswa Jakarta. Nah, maka Ibu Ake ini yang sepertinya bisa melihat perbandingan terutama di Taman Siswa pada masa lalu dan masa sekarang. Untuk Ibu Ake kami persilahkan waktu dan tempat, silakan. Baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Salam Bapak Ibu yang terhormat. Pada Pak Odi, apakah bahan presentasi saya sudah sampai ya tadi? Oh, sebentar, saya harus tanya. Saya sengaja menyiapkan dan mengirim karena Pak Didi, khawatir. Ya? Pak Didi. Sudah. Oh, berarti oke. Berarti yang dipresentasikan ya. Oke, silakan. Nah, ini memang tadi saya lihat mengawali sebelum sebagai prolog. Nah, ini presentasi saya yang saya sudah merekam suara saya ke dalamnya. Monggo, di-an saja, diklik saja biar suaranya keluar. Tinggal didengarkan Mbak Eva.
Dede. Belum keluar suaranya? Wah, kok nggak keluar suaranya, Pak? Bapak Didi atau Bapak Aji ya? Sambil menunggu menyiapkan itu, saya merangkum sedikit. Materi yang akan kita bahas adalah hubungan pendidikan dan karakter, lalu bagaimana cara menanamkan karakter itu, dan saya akan memberikan beberapa contoh sehari-hari. Hubungan pendidikan dan karakter. Apa hubungan pendidikan dan karakter? Hubungan pendidikan dan karakter sangatlah erat, karena pendidikan adalah sarana atau alat atau tuntunan dalam menanamkan karakter. Karakter biasa dikenal dengan istilah watak atau budi pekerti. Budi pekerti itu terdiri dari dua kata, budi dan pekerti. Budi itu yang berkaitan dengan jiwa, pekerti yang berkaitan dengan raga. Oleh Ki Hajar Dewantara, budi itu dikaitkan dengan cipta, rasa, dan karsa. Yang dimaksud cipta itu adalah yang berkaitan dengan apa yang kita pikirkan, rasa itu apa yang kita rasakan, sedangkan karsa itu adalah apa yang hendak kita lakukan. Sementara pekerti itu adalah apa yang kita lakukan atau tindakan yang kita lakukan. Cara menanamkan karakter. Bagaimana cara menanamkan karakter? Kita ambil contoh saja, misalnya seorang guru ingin menanamkan karakter yang baik kepada muridnya. Maka guru tersebut harus berperan sebagai pamong atau pemomong, pembimbing, penuntun, mentor. Guru tersebut harus dapat menjadi teladan, harus dapat memberi contoh perilaku yang baik kepada muridnya. Oleh Ki Hajar Dewantara, hal ini disebut dengan ing ngarsa sung tulodo. Selanjutnya, guru juga harus dapat memberikan penjelasan dan pengertian kepada sang murid sehingga terbangun keinginan, terbangun niat, terbangun kemauan di dalam diri sang murid. Kita kenal dengan istilah ing madya mangun karso. Selanjutnya, guru juga harus dapat memberi kesempatan berlatih kepada sang murid. Sekaligus guru mengamati dan mengarahkan perilaku sang murid ketika melakukan perilaku atau karakter yang baik tersebut. Kita kenal dengan istilah tutwuri handayani. Sekarang akan saya sampaikan beberapa contoh. Contoh pertama, apabila guru ingin menanamkan karakter disiplin, maka sebagai teladan, guru hadir tepat waktu. Bahan ajar disiapkan dengan baik, pakaiannya pun rapi, dan sebagainya yang berkaitan dengan kedisiplinan. Nah, sebagai pembangun kemauan, guru dapat memberi pengertian tentang manfaat disiplin. Apa yang kita nikmati, yang dapat kita petik manfaatnya dari perilaku disiplin. Itu harus dijelaskan kepada murid. Kemudian sebagai pengamat dan pengarah, guru menasihati murid yang terlambat, memeriksa dan membahas tugas-tugas yang guru berikan,
merapikan baju murid yang kurang rapi, dan sebagainya. Contoh yang kedua, bila guru ingin menanamkan karakter santun misalnya, maka sebagai teladan, guru harus mau mengucapkan salam, bahkan terlebih dahulu mengucapkan salam kepada muridnya. Guru harus mau berterima kasih bila dibantu oleh muridnya. Apakah menghapuskan papan tulis, mengambilkan buku, mengambilkan penghapus, dan sebagainya. Dan guru juga harus mau mengucapkan maaf bila melakukan kesalahan. Dan mengucapkan atau menyampaikan permintaan tolong ketika guru tersebut perlu dibantu atau butuh bantuan. Sebagai pembangun kemauan, guru dapat memberikan pengertian tentang manfaat bersifat santun. Sedangkan sebagai pengamat dan pengarah, guru dapat mengamati, menasehati, dan mengarahkan agar murid-muridnya bersikap santun. Nah, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, sampailah kita pada kesimpulan. Pendidikan adalah sarana yang efektif dalam menanamkan dan menumbuhkan karakter. Unsur pendidikan adalah adanya contoh, adanya niat yang kuat, dan adanya kesempatan untuk mempraktekkan. Dan mendidik itu harus terus-menerus, harus setiap saat, dan harus diulang-ulang. Pengulangan akan menghasilkan kebiasaan, dan kebiasaan yang dilakukan dengan kesadaran dan keinsyafan itu akan menjadi karakter. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat, demikianlah presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian yang ibu-ibu dan bapak-bapak berikan. Tak lupa saya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Salam. Demikian apa barangkali bisa langsung ke diskusi saja. Terima kasih Ibu Ake. Nah, hal penting ini lebih membawa kita kepada hal praktis yang bisa dilakukan di dalam pendidikan, khususnya pendidikan formal ya, atau tidak formal pun sebenarnya bisa ya, ketika cara menanamkan karakter. Hal penting yang dikutip yang sering kita dengar itu ya, bahwa guru sebagai pamong, terus sebagai teladan, ini sebagai konsep Suaranya hilang, Pak Odi. Koneksinya putus kayaknya. Halo Odi, monitor. Koneksinya putus saya, Pak. Sinyalnya hilang, Kang. Ya, sinyalnya. Oh ya, selamat malam. Saya coba membantu menghandle ya. Ada beberapa pertanyaan di chat. Barangkali pertanyaan ini menarik untuk terutama ini dikhususkan kepada Prof. Suwarsih Madya dan Pak Pardi Suratno ya.
bahwa pendidikan karakter telah diusahakan dari generasi-generasi dari zaman-zaman telah ada lebih kondisinya fenomena saat ini jarak budaya yang cukup jarak antar generasi sekarang dengan generasi sebelumnya. Ini kira-kira ada pertanyaan yang paling mendasar itu budaya minta maaf yang kepada para politisi di tanah air dan juga kepada para pemilik kekuasaan, misalkan budaya meminta maaf jika melakukan kesalahan kepada publik. Barangkali ini yang juga menarik kalau ditarik dalam situasi hari ini bahwa budaya bangsa kita itu memang dari hasil pendidikan jelasnya ya bahwa hari ini persoalan korupsi, persoalan tidak bisa minta maaf, kekerasan apapun itu kalau kita tilik mereka itu masyarakat juga. Untuk itu monggo Prof. Suwarsih Madya dan seluruh pembicara untuk ini fenomena apa atau kesalahan dalam konteks pendidikan kita rentang waktu yang lalu soal pembangunan karakter yang akhirnya seperti ini. Monggo Prof. Suwarsih Madya dulu. Makasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, misalnya sekarang para pemimpin males ya cari minta maaf. Itu hasil pendidikan betul ya Pak. Saya ingin berbagi ini. Saya ketemu orang Finlandia ya. Itu kan menjadi satu contoh itu. Ternyata mereka itu perjuangannya luar biasa Bapak Ibu. Membangun pendidikan yang itu saya tanya bagaimana, ternyata mulai dari DPR-nya yang minta direformasi itu. Kemudian seluruh DPR ada yang eksekutif yang itu saeko kapti, kompak gitu loh Pak. Kompak memberi teladan yang tadi itu. Jadi keteladanan yang dicontohkan oleh Pak Ki Hajar itu dipraktekkan di sana. Artinya mereka yang berhasil itu sudah mempraktekkan itu. Nah, di kita itu kalau saya lihat masih belum konsisten. Nah, misalnya ada orang tua berjuang mati-matian untuk ini ya, misalnya gawe simsek ya gitu ya. Temennya itu masih umur berapa sudah pakai sepeda motor karena anaknya orang kaya misalnya. Jadi banyak sekali kontradiksi yang anak-anak itu lihat gitu, sehingga tidak kondusif pada pada penanaman karakter. Dan sekarang sudah masih rujuki ya oleh medsos yang segala macam. Nah, saya lihat di Australia misalnya itu yang pendidikan TK ya, itu kan kalau di sana ada pintu yang itu menutup sendiri itu loh Pak. Jadi kalau orang buka kan ditahan dulu, terus belakangnya supaya tidak ini. Nah itu dilatih di mana di TK-nya itu, jadi urut gitu ya Pak. Latih berterima kasih seperti yang dikatakan Pak Ibu tadi. Jadi latihan itu terus menerus gitu sampai ini. Di Jepang misalnya membuat to make sure meyakinkan bahwa di WC, kalau di WC itu anak boleh meninggalkan WC kalau sudah membersihkan kembali. Dan itu ditunggu, dilatih sampai anak-anak betul-betul ini. Jadi sebenarnya konsistensi seperti yang dicontohkan di Taman Siswa di Jakarta itu yang perlu digerakkan keseluruhan. Inilah yang saya kira itu meleset di sini ya, Mas itu. Dan apakah orang anak kita bisa? Kalau saya katakan bisa, Pak. Saya misalnya latih cucu saya, itu kalau di mobil, itu nggak boleh anak itu di depan. Jadi harus di belakang, pakai car seat. Ternyata bisa mudah, sedini mungkin ya. Nah, jadi peran keluarga yang tadi, yang menurut Ki Hajar juga yang pertama dan utama, itu yang sekarang perlu kembali ya. Jadi kalau konsep pendidikan itu menurut saya tidak ada yang kadaluarsa, revival itu biasa yang sudah ditinggalkan ini. Nah, untuk yang tadi masa kemerdekaan itu memang karakter building, tapi waktu itu kan mungkin terlalu sehingga ekonomi yang mawut gitu ya, sampai go to hell to American yang itu ya, Amerika yang bantuannya itu. Kemudian dibanting setir ekonomi, jadi lali yang itu ya. Jadi ada hal-hal itu, tapi intinya itu sebenarnya keteladanan dari segala macam tadi di sentra pendidikan dan di media massa dan itu harusnya konsisten, tapi itu sesuatu yang sangat kita harus berjuang mati-matian. Menurut saya
tetap keluarga itu menjadi tumpuan. Kemudian kalau di sekolah itu ekstrakurikuler, yang kalau formalnya itu ada ujian-ujian nasional itu ekstrakurikuler, nah pramuka misalnya itu sangat bagus. Olahraga yang ini tadi Pak Harsoyanji yang sampai prestasi tadi, meskipun tidak harus semua, karena nanti kalau prestasi semua yang lain nggak dapat tempat gitu ya. Jadi sekarang ini ada yang tiga nilai itu UNESCO dipadukan itu. Satu, kompetisi, oke, untuk motivasi, tapi cooperation, ya, jadi dan solidaritas. Jadi kalau tiga ini ini kan sangat bagus. Contoh Bapak tadi, karavan lokal itu contoh yang saya sampaikan kalau saya punya waktu lebih banyak sebenarnya itu. Karena 10 menit ya saya konsepnya. Nah, jadi saya sangat fanatik waktu saya kepala dinas, itu saya sarankan waktu itu setiap sekolah itu diberi gadon gamelan, Pak. Nah, kemudian batik itu menjadi ini, dan nari mungkin ya, mocopatan. Nah, ini harus kenal dari SD gitu loh. Nah, bahasa Jawa kan sudah, Pak. Jadi kearifan lokal itu nanti masing-masing daerah itu akan menggali. Jadi segala macam itu yang tidak boleh tidak kenal gitu. Tetapi juga tukar-menukar dengan yang lain gitu ya. Sehingga semangatnya nasional. Kemudian jangan menutup, sehingga pada waktu menerangkan pada orang Amerika itu confident, Pak. Saya waktu di Australia, itu sebagai contoh aja, mereka tidak tahu Indonesia, saya 81 di Australia, dikira kita masih di hutan. Lalu dia tanya gini, Suwasi, do you have any language? Katanya, dikiranya nggak punya language ya. Saya katakan punya gitu. Ada hurufnya nggak? Untung saya itu bisa menulis Jawa. Setelah saya beri tulis nama saya, meskipun later on saya tahu bahwa itu ada salahnya dikit ya, itu mereka itu langsung ini Pak, langsung bilang, oh, kalau begitu bangsamu sudah intelek ya. Oh, mereka hormat langsung. Nah, artinya apa? Kalau kita minder, ini saya katakan punya gitu. Nah, ini mungkin ada baiknya tadi yang disontohkan Pak Harni dan yang Pak yang Pak Pali tadi. Oh, luar biasa itu. Mudah-mudahan menjawab itu. Monggo, Pak. Terima kasih, Prof. Monggo Pak Pardi untuk menanggapi. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan yang perlu saya komentari. Ini yang pertama, kepercayaan takhayul ini sebagai budaya tradisi ini bagaimana inilah. Nah, ini memang menjadi ciri khas tradisi kita, percaya pada hal yang tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu. Misalnya denyut tubuh dan lain sebagainya itu. Bahkan Bapak Ibu, pada saat sekarang ini orang yang berorientasi pada kinerja itu masih sangat sedikit. Contohnya dalam situasi pemilihan lurah sekarang itu masih ada orang yang menerima uang sogok itu loh. Itu kan memalukan, apalagi kalau itu diterima oleh seorang yang bermukim di perumahan yang rata-rata intelek itu ya Prof ya. Seharusnya sudah tidak seperti itu. Kalau kita berorientasi kerja, kita sampaikan visi misi, program kerja, mana yang lebih baik itu yang dipilih, selesai. Tidak percaya hal-hal yang sifatnya semacam itu, begitu. Itu yang terkait dengan takhayul. Kemudian yang terkait dengan ini, saya diminta komentar, ini Prof juga ini, bagaimana tes di KPK gitu, tes di KPK itu bagaimana menimbulkan semacam itu. Saya hanya bisa menjelaskan bahwa tes itu sesuatu yang harus jelas tolak ukurnya. Transparansi harus bisa dibuktikan tanpa ada pretensi pada individu-individu. Kalau ini bisa dibuktikan, tentu transparansi ini tidak harus dibuka lebar, tapi semua bisa mengakses. Kalau tujuannya jelas, normanya jelas, kisi-kisinya jelas, insya Allah kita mendapatkan tes yang lebih baik. Tidak terjadi keributan-keributan semacam ini. Karena terjadinya keributan-keributan semacam ini patut diduga bahwa pelaksanaan tes itu tidak transparan, dalam tanda petik loh ya. Karena transparan itu tidak bisa dokumen kepegawaian itu diungkap secara transparan, secara terbuka, tapi bisa dilihat oleh orang-orang yang berkepentingan. Misalnya bisa dilihat oleh pengadilan dan lain sebagainya. Oleh HAM bisa dilihat, harus boleh dilihat ini hasilnya ini. Nah, kita harus belajar dari itu ketika mengadakan tes, kalau tes itu objektif, murni, saya yakin hasilnya baik. Semacam itu komentar saya. Kemudian
Ini ada pertanyaan, bagaimana pendidikan karakter yang dari dulu sampai sekarang seolah-olah berjalan di tempat. Mboten, karena bangsa Indonesia itu bangsa yang besar sehingga terjadi perbedaan penduduk yang sangat drastis. Di satu sisi ada penduduk yang sudah sangat modern, misalnya sudah bajunya sudah bagus, sudah pakai pernik-pernik dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang sudah menghilangkan budaya berpakaian bagus, tetapi di Irian masih ada orang yang berbudaya belum memakai baju. Nah, ada warga yang sangat tinggi budayanya, ada warga yang sangat rendah budayanya. Sehingga ini merupakan problem yang perlu dicermati bersama-sama untuk membangun sebuah karakter bangsa. Jadi tidak boleh masyarakat yang baru belajar dengan masyarakat yang belajarnya sudah sangat tinggi. Inilah yang kadang-kadang membedakan kita bahwa nilai karakter itu seolah-olah jalan di tempat, padahal mboten. Sudah banyak kok masyarakat yang intelek, yang menjunjung daya saing dan lain sebagainya sebagai ciri masyarakat unggul. Nah, insya Allah nanti pada 2045 ini kalau kita masih konsisten, kita bisa mewujudkan masyarakat yang masyarakat emas itu yang kita andalkan. Sehingga pada saat 45 itu kita harus siap, betul-betul siap sebagai bangsa yang mandiri, berdaya saing dan bangsa yang unggul itu. Itu harapan kita bersama sebagai sebuah bangsa. Saya kira itu yang dapat saya tanggapi, Bapak. Ada satu pertanyaan ini yang saya tidak bisa menjawab. Mengapa kita gemar betul menjadi orang jahat, Pak Wardi? Ini tergantung diri kita, nggih, Prof. Apakah kita mau menjadi orang baik atau kita mau menjadi orang yang tidak baik, tergantung kita. Tapi kalau kita seperti yang disampaikan oleh Prof tadi, bahwa pertanggungjawaban akhirnya itu mandiri, pertanggungjawaban pribadi ketika kita menghadap Allah, tentunya kita harus berhati-hati, Lah, kita segarkan terus masalah identitas karakter ini agar kita betul-betul terjaga gitu loh. Kita wariskan kepada anak-anak kita wariskan kepada tetangga-tetangga kita dengan sedikit perjuangan, untuk membangun masyarakat yang bersih dalam pemilihan lurah saja tidak mudah. Masih ada orang yang menerima uang ini itu menandakan bahwa kita memang bermental tidak demokratis. Yang berbicara uang bukan kapasitas calon gitu. Saya kira itu. Mohon maaf Prof kalau saya agak panjang. Pak Sigit, mohon maaf juga. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih matur suwun Pak Pardi Suratno yang beri pencerahan bahwasanya hari ini kita sedang mengulik ulang bagaimana membangun karakter untuk menuju 2045 Republik ini di karakter luar biasa. Hari ini kita berbicara. Tapi sebelum ke Mas Haryoso dan Bu Ake, ini ada Pak Sarkowi Wijaya dari Sumatera Selatan akan ikut bicara. Pak Sarkowi. Halo Pak Sarkowi, monggo waktunya. Wabarakatuh. Salam. Saya langsung aja Pak, ini ketiga pembicara tadi, tentunya ini sangat menarik dan bagus sekali Pak. Dalam rangka 100 tahun Taman Siswa. Manakala yang disampaikan tadi, saya katakan ini agak menggelitik di hati saya Pak. Karena baik Pak Pardi, Ibu Walsi, dan siapa tadi satu lagi, saya melihat bangsa ini yang perlu kita sikapi dan seksama Pak. Karena kita tidak melihat secara intern, artinya skup yang paling kecil daerah, tapi kita sudah melihat jauh, memandang ke depan, bagaimana bangsa ini, mau dibawa kemana bangsa ini Pak. Itu yang paling penting. Sekarang yang perlu kita sikapi bagaimana kita melihat bangsa ini ke depan. Bahwa sesungguhnya kita ini bagaimana Bapak
para pendahulu kita ini, para pakar-pakar melihat pendidikan ini, apakah tidak merasa prihatin kondisi bangsa dan negara ini? Jadi kalau kita berbicara 100 tahun Indonesia, 100 tahun Taman Siswa, dan menyoroti perspektif bangsa ini pada tahun 2045. Yang saya kaji, Pak, sadar apakah tidak sadar, kita mulai dulu dari ini kita berbicara kepada pendidikan. Bapak silakan masuk ke kelas. Yang kita lihat sekarang, pendidikan agama bagaimana Ibu, Bapak tadi menyampaikan ini harus beretika. Bagaimana kita melihat anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang ingin menjadi anak yang berakhlak, beradil, beretika. Sementara pendidikan agama itu sudah dihilangkan. Ini coba dicamkan, Pak. Kemudian kita ingin yang disampaikan Bapak tadi bagaimana pendidikan kita berkarakter. Sehingga anak-anak kita ini punya karakter yang baik, moralitas, etika, akhlak. Sementara pendidikan keluarga negara dalam kategori Pancasila itu sudah tidak ada lagi, Pak. Ya. Bagaimana kita menerapkan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita? Kita ini tetap manusia Indonesia yang berpancasila, beragama. Agama apapun kita akui di negara kita ini. Kemudian kita melihat sejarah, Pak. Bapak silakan buka. Kita di orang Taman Siswa, Pak. Kok sejarah kita aneh? Yang muncul ini justru Bapak lihat ini, para pahlawan kita itu Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol sudah hilang, enggak? Semuanya sudah hilang ini. Tokoh-tokoh agama Hasim ini kakeknya Gus Dur, kan? Enggak ya, ini sudah hilang, enggak? Yang muncul justru tokoh-tokoh komunis, Pak. Apakah ini tidak menyesatkan kepada anak-anak kita ke depan? Sehingga anak-anak kita semakin tidak paham dan menganggap inilah yang paling benar. Nah, apakah kita orang Taman Siswa ini hanya diam? Itu yang harus kita sikapi, Pak. Saya menyayangi, Pak, pendidikan Taman Siswa ini. Ya, kita kritiklah ke dalam ya, ke majelis luhur lah. Enggak. Kenapa majelis luhur ini diam saja? Enggak. Saya enggak berkutik ini. Berbeda dengan posisinya Muhammadiyah yang banyak berbuat, ya kan? Nah, ini yang kita lihat. Kalau kita hanya melihat kondisi kita ini hanya melihat kondisi yang ada di depan kita, itu tidak perlu kita sikapi lagi. Kita berbicara tidak hanya berbicara Taman Siswa, tapi bagaimana kita berbicara pada bangsa dan negara ini untuk kepentingan anak-anak kita pada masa-masa yang akan datang. Jadi saya menyikapi beberapa pembicara ini, saya tidak berbicara secara internal bagaimana itu Taman Siswa, tapi saya berbicara bagaimana bangsa dan negara ini mau dibawa. Jadi ini kita harus prihatin. Saya ulangi lagi. Karena apa? Pendidikan agama sudah hilang. Pendidikan keluarga negara Pancasila sudah hilang. Sejarah, Bapak lihat sejarah itu sejarah apa yang ada yang sebenarnya sekarang? Apakah ini yang harus kita diamkan sebagai orang Taman Siswa? Jadi ayo kita mengajak. Saya mengajak kepada Bapak-Bapak yang ikut di dalam acara ini. Mari kita sikapi. Kita tidak hanya berpangku tangan, tidak hanya berdiam diri. Kondisi ini sangat prihatin sekali, Pak, terhadap pendidikan kita. Ini Ki Hajar Dewantara sudah jelas mendirikan Taman Siswa ini pada tahun 3 Juli 1922 untuk pendidikan bangsa dan negara ini yang lebih baik. Kemudian artinya azas-azas antara azas kekeluargaan dan sebagainya ini akhirnya hilang. Jadi kita diciptakan kondisi yang tidak pernah harmonis. Ada kecemburuan, kekuasaan, korupsi, merajalela, Pak. Jadi pendidikan itu yang saya lihat. Ya, kita orang Taman Siswa ini sudah, Bapak lihatlah, semakin lama Taman Siswa ini semakin hancur di mana-mana. Lihat cabang-cabang, hancur ya. Saya prihatin, saya orang Sumatera Selatan ya. Dan Sumatera Selatan itu SMA-nya itu di zaman saya tahun 78, 79 itu satu kelas 1 saja 30 kelas. Kelas 2, 20 kelas. Kelas 3, 15 kelas. Sekarang SMA itu cuma ada kelas 1, satu kelas, tidak sampai 30 orang, kelas 2, satu kelas, kelas 3, satu kelas. Coba Pak, hancur Pak.
sedangkan gedungnya di tengah-tengah kota Palembang. Dibanding gedung Muhammadiyah, jauh-jauh di sudut kita di tengah-tengah. Universitas kita di tengah-tengah kota, udah mulai hancur. Sebentar lagi tutup. SD udah hancur, TK hancur, taman dewasa hancur. Inilah kondisi yang kita lihat, prihatin sekali Pak Taman Siswa ini Pak. Jadi kita keluarga besar Taman Siswa, kalau kita mau diam, ini hancur. Ayo kita bersama-sama membangun bangsa dan negara ini. Secara internal kita berbicara, ayo membangun Taman Siswa. Tapi secara eksternal, ayo kita membangun bangsa dan negara ini untuk anak didik kita ke depannya lebih baik. Saya rasa ini yang saya sampaikan dari Sumatera Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Sarkowi, kita sepakat bahwa hari ini kita memang sedang membangun upaya menuju satu abad Taman Siswa. Taman Siswa dalam satu abad nanti akan lebih baik. Tanda-tandanya bahwa di bulan ini, Juli, nanti ada Kongres PKBTS, Perkumpulan Keluarga Besar Mahasiswa. Yang berikutnya di tahun 22 nanti ada Kongres Majelis Luhur Mahasiswa. Dua institusi ini yang sangat penting di mahasiswa. Satu Majelis Luhur yang menggerakkan seluruh infrastruktur sekolah dan semacam itu Majelis Luhur. Sedangkan PKBT adalah pagar hidup. Pagar hidup ini bagaimana seluruh alumni itu bergerak untuk bagaimana mencari cara, mencari upaya, solusi untuk menemukan ulang ajaran-ajaran Ki Haji menjadi salah satu benteng terakhir dari masalah kebangsaan kita hari ini. Karena soal kebangsaan hari ini hanya satu-satunya tinggal mahasiswa. Saya sepakat Pak Bapak, Taman Siswa itu akan kubur menjadi museum atau akan hidup lagi. Saya masih optimis Pak. Ini kita sedang dengan gerak kecil, dengan pikiran besar, bagaimana ajaran Ki Hajar ini menjadi satu starting point ulang untuk bangun pendidikan kita yang hari ini dalam tanda carut. Terima kasih Pak Sawi. Monggo Mas Haryo dan Bu Ake, ada pertanyaan bahwa masalah pendidikan karakter hari ini itu sepertinya mengalami degradasi atau penurunan baik kualitas maupun kuantitas dalam konteks kurikulum di pendidikan kita sampai pada tingkatan implementasi. Karena ada perubahan yang luar biasa dalam konteks hari ini, peluang dan waktu. Monggo Mas Haryo dan Bu Ake mohon dicerahkan Pak, dari mana akan mengulang pendidikan karakter ini dalam dunia pendidikan kita. Monggo waktunya saya serahkan. Siapa dulu? Monggo Pak Haryoso dulu. Matur nuwun. Monggo Pak Haryo. Ya, ini minta maaf ya. Juga minta maaf pada teman-teman kita, teman-teman saya pribadi. Saya kira untuk masalah perilaku politisi hari ini, itu kita kesampingkan aja. Itu pendidikan kemarin. Karena tugas kita itu didik generasi muda ini. Kok Taman Siswa, kok kita ilmu politik aja itu nggak bisa, Visipol itu nggak bisa mendidik politikus Indonesia. Apa ada di teori politik praktek politik Indonesia? Nggak ada. Nah, kalau kita mikirnya terlalu jauh, ya itulah lost generation tadi, ya kita ikhlaskan aja. Tapi generasi berikutnya, iya. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Satu dua ada supaya teman saya optimis bisa, ya Pak ya. Ya, di sana. Tapi kalau tidak ke sana, 2024 aja sudah
silang sengkarut kok ya. Nah, saya akan mendukung Pak Sarwi dari Palembang tadi dalam rangka 1 abad ini. Memang bagaimana sebetulnya nasib taman siswa di daerah-daerah. Saya dari Kediri, Kabupaten Jawa Timur. Wah, dulu ya saya berseni budaya walaupun saya bukan siswa taman siswa. Itu dengan taman siswa Pak Rais Rayan. Itu ayahnya Mbak Dian. Itu seniman dari Jogja, itu Hangabei. Sudah dari kepala dinas kebudayaan itu apa aja diajarkan. Oh, dari Jogja. Tapi sekarang ya hancur. Kediri hancur. Sekarang Pak Rais malah di Bu Rais dan Pak Rais di Jogja. Nah, kembali ke masalah-masalah bahasa, sastra, sejarah, kalau perlu juga politik, lalu juga moralitas baik dan buruk. Mari kita gunakan itu sebagai tema untuk ekstrakurikuler tadi. Dalam bentuk yang lebih praktis dengan dia bermain, dia jadi role model, dia jadi tokoh, itu bisa menghayati sampai ke hati nuraninya. Apakah dia jadi tokoh jahat, apa tokoh baik, lalu juga bahasa, sastra, juga hukum, politika, saya kira prakteknya itu di ekstrakurikuler. Kalau hanya dilakukan di kelas, ketahuan driji, nggak akan sampai itu ngolah emosi, ngolah perasaan, ngolah rasa tadi, ruh. Rasa itu gegirisi itu. Pak Mandio, saya sekelebat. Apakah penari Jogja itu menghayati sawiji greget sengguh orang minggu? Saya kira separuh enggak. Padahal itu sebelum jadi filsafat tari, itu adalah paugeran Satrio Tomo. Ya. Pada waktu Panembahan Senopati gebuk Batavia. Buktinya masih ada di apa Pak? Di Lawung ya. Lawung ya. Nah, itu Satrio Tomo. Adik-adik penari-penari itu diharapkan sampai pada filosofinya itu. Saya kira terima kasih dari saya, minta maaf. Terima kasih Prof. Haryoso. Saya ada keinginan mengiritasi soal karakter ini, implementasinya dalam pertunjukan teater sangat menarik barangkali. Monggo Nyi ke Sae Martani. Kira-kira hari ini ada satu belum besar bahwa implementasi pendidikan karakter ini memang sedang akan mencari bentuknya lagi, atau kita ngulang lagi menurut Sulawesi Madya tidak persoalan. Jadi barangkali mungkin ajaran-ajaran GR hari ini perlu didudukkan lagi lah. Monggo Nyaga. Nggih, matur nuwun. Jadi saya kira mengenai karakter ini atau budi pekerti seperti yang Bu Suwarsih ngendika tadi, itu memang harus dimengerti, harus dirasakan dan harus dilakoni, yang seperti Ki Hajar ngendika. Nah, yang dilakoni itu juga harus dilatih seperti yang Pak Pardi ngendika tadi. Latihan, supaya menjadi kebiasaan seperti yang Pak Haryoso ngendika tadi. Nah, kalau udah jadi kebiasaan akan menjadi karakter. Nah, repotnya sekarang ini kita kekurangan contoh. Contoh yang baik, adanya contohnya yang nggak baik. Setiap kali yang muncul adalah contoh yang nggak baik dan tidak ada yang menjelaskan bahwa itu contoh nggak baik, ya lama-lama menjadi karakter yang melihat. Lewat sastra harusnya. Nah, bagaimana menghadapi ini, mungkin daripada kita mengharapkan orang lain yang bertindak untuk menghadapi ini, barangkali lebih baik kita mulai saja segera dari diri kita sendiri. Mekaten Pak, matur nuwun. Iya,
matur suwun Bu Aga. Ya, luar biasa, ini kita memang gelisah dalam hari ini kita sedang mau mengadakan kongres PKPS yang ributnya juga luar biasa, Bapak Ibu-ibu, melebihi partai politik kongres. Ada 4 grup WA dari PKPTS yang saling berpacu untuk melontarkan diri dengan berbagai konsep. Barangkali setelah temu lagi nanti ketua yang bisa amanah untuk menjalankan programnya, barangkali nilai Ki Hajar akan kita akan kita ulang lah bagaimana ajaran Ki Hajar itu akan kita sebarkan lagi bagaimana nanti. Setelah itu juga ada kongres Majelis Luhur. Barangkali di Majelis Luhur ini adalah kunci utamanya. Majelis Luhur ini bisa mengadakan perubahan dalam konteks mendasar, barang kita mahasiswa bisa kembali. Tapi jika tidak, ya ributnya hanya seperti dalam partai saja, di substansinya nggak ketemu. Itu mungkin masih ada waktu sekitar 15 menit lagi, barangkali ada yang boleh nambah, Pak. Mau memberi pencerahan. Ya, boleh nambah, Pak? Boleh, Pak, saya? Halo? Boleh monggo, Prof. Iya. Bu Suwarsi mau Pak. Menarik sekali sebenarnya karakter ini tadi Bu Eka yang dilatih tapi jangan sekali gitu ya. Jadi kalau dalam pembelajaran yang afektif itu memang ada 5 tingkatan. Kan yang pertama itu menerima, ya aku ya setuju. Nah, kedua itu sudah mulai menghargai ya. Ketika sudah mulai respon dulu menghargai. Kemudian organisasi, oh ya kalau ini. Nah terakhir baru karakter. Saya karakterisasi ini kalau tadi diulang. Pertama mungkin baru ngerti, lama-lama kok kroso ya malam. Inilah yang mungkin dari perguruan taman siswa saya harapkan tuh melakukan penelitian. Nah buku-buku yang saya beli dari Amerika dan itu sebelumnya berdasarkan penelitian mereka praktek, Bapak itu. Jadi dibukukan, kemudian yang lain bisa lesson learn gitu ya. Nah ini kan yang kurang di situ ya. Mungkin masih banyak tapi penerbitannya belum. Itu saya kira penting sekali. Kemudian yang tadi kesepakatan tadi loh. Kita mau kemana sih gitu? Paling tidak mulai dari kita, misalnya dari Taman Siswa sendiri menghayati betul apa sih Ki Hajar itu gitu ya. Dan saya lebih mendengar mencatat pesan Ki Hajar. Nggak boleh hanya sama gitu ya, bisa dikembangkan lewat penelitian, lewat ini konsep yang baru misalnya. Karena ada teknologi, bagaimana kita membuat berteknologi berarti ada tambahan-tambahan. Jadi saya membaca bukunya Ki Hajar yang terbit ini yang volume 1 ya. Itu memang saya tangkap itu kita diharapkan terbuka ya pikiran kita. Ngajar Ki Hajar itu sintesis membumikan konsep-konsep waktu itu. Nah, artinya kita yang sekarang ini juga menggali yang masih mendasar, kemudian konsep baru misalnya yang saya katakan tadi hitagogi, ada pirologi, ada cybergogi. Nah, itu bisa disintesis seperti langkah Ki Hajar. Saya kira ini pendapat saya dan mudah-mudahan penelitian-penelitian di tempat Bu Aka itu nanti banyak, yang contohnya ada banyak dibukukan Ibu, karena mereka kadang-kadang tidak tahu bahwa mengandung karakter jangan jelek, jangan bosan itu ya, diulangi dan diulangi sampai karakterisasi. Nah sayangnya kan kita kalau masih nem yang itu ya juara yang itu karakternya ya ketinggalan gitu loh. Jadi mudah-mudahan di Taman Siswa sudah tidak lagi menekankan siapa yang juara. Kalau yang juaranya satu, yang lain kan tenggelam semua. Saya paling tidak suka anak yang tidak bisa kok terus ditenggelamkan, nanti jadi pencoleng dia. Nanti setelah gede mencari jati diri ya, mencari pengakuan, ya dia macam-macam. Itu yang saya tengarai anak-anak yang aneh-aneh itu karena di keluarga tidak mendapatkan apresiasi. Di sekolah gurunya hanya ngomongkan yang juara-juara. Di masyarakat di terus gitu ya, dibully.
Nah, terus gimana sebagai manusia gitu ya? Padahal Ki Hajar itu sangat wanti-wanti, nggak boleh seperti yang tadi Bapak katakan Pak Pardi ya, bahasa itu apresiatif, bahasa itu membesarkan hati. Ini kan hilang semua Bapak Ibu. Dan sekarang di revive kembali di negara Barat itu ditekankan kembali baru itu ya. Saya kira itu tambahan saya. Mudah-mudahan kita sepakat ya kalau itu. Monggo matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suwarsi Madya. Sebuah akhir yang sangat luar biasa, bagaimana kita harus menemukan ulang Ki Hajar, memperdayakan diri bahwa karakter itu harus dibangun secara pulang agar menjadi pelaku sehari-hari, dan jangan sampai beri apresiasi pada semua warga terdidik, siswa terdidik, karena jangan sampai ada bian, karena ini akan menjadi karakter buruk berikutnya. Saya pikir tidak bijak saya akan memperpanjang waktu karena waktunya juga jam 9:20 menit. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh narasumber, Prof. Suwarsi Madya, Pak Pardi Suratno, Bu Ake Said Martani, dan Kang Mas Suharyoso, dan semua hadirin yang hadir di malam hari ini. Kita bertemu lagi di tanggal 29 dengan tema pendidikan dan iptek bersama Prof. Suyanto, Rektor Akom, Prof. Pardi Mintri, Rektor ULB, ada Bu Meliana dari ITS Surabaya, ada Yanuar Nugroho dari UK, Manchester UK, tutor di sana, dan ada Prof. Wido Muktio dari Kominfo. Ini tanggal 29 Juni. Untuk itu saya selaku moderator dari Buletin Neng Ningnong dan Panitia Sewindu seabad Tamasiswa dan dari Institut HAD, mohon maaf salah susun. Untuk itu saya mohon maaf. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Salam dan happy. Sugeng dalu Prof, sugeng dalu Pak Sigit, sugeng dalu Mas Harsoyo. Mungkin sedaya sehat. Bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Pardi. Mas Yusra. Isin aku. Halo Pak Sigit. Matur nuwun. Sugeng dalu Pak Sigit. Amin. Terima kasih. Matur nuwun Bapak Ibu semua. Terima kasih. Sugeng dalu. Pak Sigit, matur nuwun, Prof. Mandio, Aryoso. Yo kagem Patih Gajah Suharyoso. Ingsun Gajah Merdeka. Siap, makasih. Pak Sigit. Matur nuwun. Pak Sigit, gurune iki sapa? Gurune sawiji greguh ora mingkuh no, Pak Patih. Sehat, Prof. Sehat, amin. Sehat, alhamdulillah sehat. Prof. Mandio sehat. Mohon maaf tadi saya nggak menyelesaikan tugas ini karena sinyal. Terima kasih semua. Sami-sami Pak Odi. Ya, senang pokoknya mendengar semuanya deh. Salam kagem Profesor Sumarsi.